Jangan membayangkan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, tetapi mempunyai kecerdasan yang luar biasa sama seperti gurita. Selamat pagi semua, saya Nurzal Sabila. Dan saya Febrianti Purnama Mangali. Hari ini kita akan mengupas tuntas karakteristik dan peran penting moluska dalam kehidupan kita. Let's check it out! Moluska adalah contoh kelompok hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kata moluska berasal dari bahasa Latin mollis yang berarti lunak. Karena itu, hewan-hewan dalam film ini memiliki tubuh yang lunak. Walaupun tubuhnya lunak, sebagian besar moluska memiliki cangkang yang keras untuk melindungi tubuhnya. Contoh moluska yang sering kita jumpai adalah siput, kerang, cumi-cumi, dan gurita. Mereka bisa hidup di air laut, air tawar, bahkan di daratan yang lembab. Tubuh moluska terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki otot, massa visceral, dan mantel. Kaki otot berfungsi sebagai alat gerak. Pada gurita, kaki ini berkembang menjadi tentakel. Lalu pada massa visceral, yaitu bagian yang berisi organ-organ penting seperti pencernaan dan reproduksi. Sedangkan mantel berfungsi melindungi tubuh dan menghasilkan cangkang. Bayangkan, mantel seperti pabrik pembuat rumah bagi siput dan kerang. Moluska memiliki tubuh yang lunak dan tidak bertulang belakang. Sebagian besar memiliki cangkang, tetapi ada juga yang tidak, seperti gurita dan cumi-cumi. Mereka dapat hidup di berbagai habitat, baik di air maupun daratan. Untuk bernafas, moluska menggunakan insang atau paru-paru sederhana. Nah, menurut kalian, apakah semua moluska memiliki cangkang? Jawabannya, tentu tidak! Gurita adalah salah satu contoh moluska tanpa cangkang luar. Gastropoda. Kelompok pertama adalah gastropoda. Gastropoda bergerak menggunakan kaki perut atau kaki otot. Contohnya yaitu siput atau bekicot. Ciri khasnya adalah memiliki satu cangkang dan bergerak cukup lambat. Bivalvia. Kelompok berikutnya adalah bivalvia. Bivalvia memiliki 2 cangkang yang dapat membuka dan menutup. Contohnya seperti kerang, tiram, dan kijing. Hewan ini biasanya hidup di air dan memperoleh makanan dengan menyaring air. Cephalopoda. Yang terakhir adalah cephalopoda. Kelompok ini dikenal sebagai moluska yang paling cerdas di antara yang lainnya. Contohnya yaitu gurita, cumi-cumi, dan sotong. Mereka memiliki tentakel yang dapat bergerak sangat cepat. Bahkan gurita mampu menyamarkan diri untuk menghindari musuh. Siklus hidup moluska biasanya diawali dengan telur. Setelah menetas, beberapa jenis moluska mengalami fase larva. Larva tersebut kemudian tumbuh menjadi individu muda dan akhirnya dewasa. Pada moluska laut, larva biasanya hidup bebas di air sebelum menetas di habitatnya. Moluska berkembang biak secara seksual. Sebagian memiliki kelamin terpisah, tetapi ada juga yang bersifat hermafrodit seperti beberapa jenis siput. Pembuahan dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Setelah itu, telur akan berkembang menjadi larva atau individu muda. Moluska memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya sebagai sumber makanan seperti kerang dan cumi-cumi. Selain itu, tiram juga dapat menghasilkan mutiara yang bernilai tinggi. Moluska juga dapat membantu keseimbangan ekosistem laut. Namun, ada juga moluska yang merugikan. Beberapa jenis siput dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian. Ternyata moluska memiliki banyak keunikan meskipun tubuhnya lunak. Mulai dari siput, kerang, hingga gurita, semuanya memiliki ciri khas dan peran penting dalam kehidupan.
Semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan kalian tentang dunia hewan invertebrata. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar biologi.